Untuk kamar panitia cewek yang paling kerasa itu ada satu. Setelah gue tanya, Firda pun menjelaskan dengan detail. Kita buka chatnya. Kamar panitia cewek ada yang namplok di dinding dekat jam dinding. Bentuknya gak beraturan, berlendir gitu, tapi palanya kayak cewek. Yang kedua, pagar samping Wisma yang dekat WC, kakek tua yang gak ada kakinya. Yang ketiga, ayunan. Cewek satu kayak dewasa sama anak kecil lari-lari. Yang keempat, sudut kolam renang. Cewek tapi kadang dia di dalam kolamnya. Yang kelima, parkir motor. Hitam gede banget, mukanya merah. Dekat api unggun kemarin ada pocong dekat lampu tamannya. Dapurnya ada ular. Di kursi yang tempat makan ada cewek satu palanya kebalik. Di lampu gantung yang dekat TV kemarin ada kayak tuyul gitu tapi gak tahu tuyul apa bukan. Kamar panitia cewek ada yang namplok di dinding dekat jam dinding. Bentuknya gak beraturan, berlendir gitu tapi kepalanya kayak cewek. Ini sosok yang gue lihat pas pertama kali masuk kamar panitia cewek buat nenangi Firda. Dia ini memang sudah sampai ke tahap detail saat lihat mereka. Pagar samping Wisma yang dekat WC, kakek tua yang gak ada kakinya. Awalnya gue bingung karena sosoknya beda. Sosok yang gue lihat adalah seseorang kurus dengan kepala botak dan punggung bungkuk. Badannya mirip Sméagol Lord of the Ring. Tapi akan ada jawabannya nanti. Ayunan, cewek satu kayak dewasa sama anak kecil lari-lari. Ingat dengan gue bilang suasana rumah, apa itu muncul dari keakraban anak kecil dan perempuan ini? Entahlah. Sudut kolam renang, cewek tapi kadang dia di dalam kolamnya. Gue syok ngebayangin ini, sosok yang kadang di luar, kadang berada di dalam air. Wait, apa itu berarti gue dan yang lainnya mandi dalam kolam yang ada dia di dalamnya? Parkir motor, hitam gede banget mukanya merah. Lagi-lagi sama, sosok yang gue lihat sedang mengepung kami di seisi api unggun. Tak hanya di situ, Firda menjelaskan lebih rinci dan jelas lagi. Bahkan beberapa tempat yang belum sempat gue tanyakan. Tapi udah gue foto tanpa berniat menanyakan ke dia karena gue nggak lihat apa-apa di sana, cuman ada rasa gelisah gue seperti meja makan, pintu dan genteng tanpa melihat ada sosok di sana. Tapi tiba-tiba langsung Firda indikasikan keberadaan sosok yang ada di sana. Dekat api unggun kemarin ada pocong, deket lampu tamannya dapurnya ada ular, di kursi yang tempat makan ada cewek satu palanya kebalik. Ya, di foto sebelumnya posisi cewek kepala kebalik itu ada di sini. Di lampu gantung yang deket TV kemarin ada kayak tuyul gitu tapi gak tahu tuyul apa bukan. Kamar yang sebelah kamar panitia cewek yang gak dibuka, depannya dijagain sama yang gede hitam berbulu gitu. Ini bayangan yang seliweran tadi. Gue bisa aja tunjukin foto ruangan tengah tapi gue rasa kurang etis. Dan sosok yang diam dekat pintu yang terkunci itu menurut Firda adalah penjaganya dari ruangan tersebut yang entah apa isinya. Dan pertanyaan ini yang sulit buat gue gambarkan. Firda bilang, terus teh pas Firda berenang Thea, kakinya dipegang dari dalam air. Terus kayak ada yang manggil, "Neng, tolong." Apakah ada misteri lain ya dari villa ini sebenarnya? Ternyata sosok ini wanita berbaju merah yang berada di sudut kolam dan kadang berada di dasar kolam. Iya, dan ini baru pertama kali gue punya suatu ketakutan terhadap kolam renang. Kebayang ditarik ke dasar dan saat lu lihat ke kaki lu ada tangan pucat mencengkram lu. Amit-amit. Firda kembali menceritakan tentang proses ketika ia drop dan kesurupan. Firda, pas kita udah ngomongin si Doi, si wanita dari jendela, Doi mendekati Firda. Dia langsung namplok di punggung Firda kayak mau masuk lewat tulang-tulang rusuk sama kepala. Rasanya kayak ditusukin jarum suntik yang banyak, sakit banget, perut mual parah, darah jadi ngerasa dingin. Terus tuh teman-teman si Doi langsung banyak yang nampain diri pas Doi berulah. Tahu apa maksud teman-teman si Doi? Kata Firda. Sejak awal saat api unggun kita udah dikepung pocong. Nah ini dia chatnya Firda. Akhirnya gue balas berkomentar beberapa poin sosok yang gue lihat berbeda dengan apa yang Firda lihat. Akhirnya gue coba menanyakannya. Kalau yang gue rasain itu ngasih screenshot note gue dan jelas tertulis diedit kemarin jam 23.46. Oke, ini screenshotnya 21 Oktober 2017. Pagar Wisma itu kakek-kakek. Gue lihatnya cuman kurus bungkuk, parkir motor sama ama yang gue lihat. Lampu taman auranya aneh betul. Kursi makan si cewek deket jendela yang ke arah luar bukan. Dekat meja tempat naruh helm. Namun beberapa sosok yang gue lihat beda dengan dia lihat dan kemudian gue tanya lebih detail. Ini SS-nya.
Ya, pocong berterbaran. Seperti sebuah koloni, hampir di setiap sisi lapangan malam itu ada pocong berdiri di sana. Oke, ini SS-nya ya. Kursi makan, ya kadang di situ, kadang di tempat yang dekat dapurnya. Ember kurus, oke. Banget kayak nongol ke belakang gitu kalau dilihat. Oke, semua terjawab batin gue. Kelebatan-kelebatan putih, sosok yang mengintip, pocong yang berdiri diam di dalam wisma, manusia laba-laba dan makhluk-makhluk hitam besar di balik pepohonan. Kami benar-benar dalam lingkaran mereka saat itu. Hanya saja kebanyakan dari kami adalah orang-orang normal. Namun lain ceritanya dikepung oleh sosok mengerikan di suatu lokasi gelap gulita dan kamu adalah seseorang berkekurangan yang mampu melihat mereka. Pengalaman buruk macam apa lagi yang bisa kamu harapkan selain ini? Mungkin ada yang tanya kan, gue gak ngapa-ngapain, kenapa sampai kena dan siapa yang nempelin gue? Jadi sebenarnya gue berbuat cukup sompral di sana. Ketika Firda down dan kesurupan, gue jalan ke belakang depan wisma kedua, tempat cewek mekunah tadi. Di sana gue nunjuk-nunjuk acak mereka pakai jari telunjuk kiri gue sambil gue hina-hina satu-satu. Gue marah karena kami diganggu padahal hari belum terlalu malam dan kami gak berlaku aneh-aneh. Di sana juga gue nantang mereka buat nunjukin mereka jangan cuman ke orang yang lemah kayak Firda. Saat itu dari arah kolam larilah sosok yang dibilang Firda sebagai kakek-kakek. Dia jalan ngiterin villa kecil lalu mengarah ke gue. Gue nggak sadar adegan mengarah ke gue cuman sadar dia berlari dari arah kolam. Sosok kakek inilah yang nempelin gue selama lebih dari 3 minggu. Waktu gue masuk ke dalam villa lagi, dia ngikutin gue dari belakang. Hal ini disampein Virgi, salah satu teman gue yang juga bisa ngeliat. Kalau ditanya selain bisa melihat mereka, apalagi efek ketempelan yang gue rasa dari sosok kakek villa itu, mengontrol emosi, mudah lelah, sering berhalusinasi, dan terparah sulit dalam melaksanakan ibadah. Poin terakhir benar-benar gue langsung rasakan. Rasa malas ibadah, rasa was-was karena merasa diawasi, bentuk halusinasi, dan emosi yang meluap-luap sering gue rasakan sekarang. Efek samping itu nyata, sekedar bangun subuh atau berjamaah di masjid pun terasa berat, tapi bukan karena kekhawatiran. Gue kembali terlibat dialog dengan Firda, intinya tidak ada di antara kami yang menginginkan kekurangan ini. Namun bedanya jika Firda mendapatkannya dari sesuatu yang bisa ditelusuri, gue mendapatkannya secara tiba-tiba yang sebelumnya gue indikasikan sebagai ketempelan. Awalnya gue membiarkan penglihatan ini sampai akhirnya efek sampingnya bikin gue yakin ini nggak bener. Gue pun melakukan ruqyah mandiri rutin hampir setiap malam yang selalu bikin gue batuk-batuk dan pusing. Beruntung setelah itu gue terbebas. Sementara Firda, terornya lebih parah lagi. Jika sebelumnya di kamar kosnya ia hanya ditemani satu sosok yang sudah ia kenal akrab, sepulang dari acara makrab, banyak sosok lainnya bermunculan yang tertarik dengan aura Firda. Ia bahkan memfoto beberapa sudut kamarnya yang dipenuhi makhluk tersebut di grup UKM-nya. Akhirnya gue menyerahkan Firda untuk melakukan hal yang sama gue, ruqyah mandiri sebelum tidur. Namun respon yang diberikan cukup kuat. Mulai dari mengambil wudhu, Firda langsung merasakan tubuhnya bereaksi. Namun gue sarankan ia tetap melanjutkannya hingga selesai. Tapi hasil mengejutkan terjadi karena keesokan harinya Firda tidak mampu bangun atau sekedar merangkak dari tempat tidurnya. Lalu ia memfoto apa yang terjadi padanya pagi itu. Dan kalian tahu, di foto itu sepenglihatan gue, kaki Firda dipeluk oleh sosok wanita berbaju putih kumal dan mata hitam total. Ia seperti menjadi parasit di kaki Firda hingga membuatnya berat dan sulit berjalan. Untuk gue pribadi, sekarang gue udah gak bisa ngelihat mereka lagi secara jelas sebagaimana pas ketempelan dulu. Dan gue gak mau melakukan itu lagi, sementara Firda memang dari awal bisa melihat mereka sampai saat itu. Setelah acara usai, salah seorang panitia cewek yang ikut survei akhirnya mengaku ada sedikit pesan aneh saat mereka deal kasih uang sewa ke si penjaga villa. Dia bilang gini, nanti malam kalau ada yang kesurupan waktu main ke belakang bilang ke saya saja ya. Sudah biasakah? Tamat. Berarti sepertinya sudah biasa di tempat tersebut terjadi kesurupan ataupun hal-hal gaib lainnya. Ya itulah tadi salah satu cerita horor nyata yang menemani kita di perayaan Halloween kita kali ini. Dan sampai juga kita di ujung video kali ini, aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang setia menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya tentunya biar kalian gak ketinggalan video-video seru aku lainnya. Dan kalian bisa komentar di bawah untuk ide-ide atau cerita-cerita seru lainnya yang bisa aku bawain di channel aku. Dan juga jangan lupa follow aku di Instagram biar kalian bisa ngerti kehidupan sehari-hari aku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.